Oke, kita akan hormati Buddha dengan membacakan nama tassa 3 kali. Bhagavata sama sambuddhassa nama tassa bhagavata sama sambuddhassa. Oke, kita akan melanjutkan Patana Sutta. Kita mengajarkan mengenai bojangga apa? Mengenai bojangga. Jadi terdapat 7 jenis bojangga. Dimulai dengan sati sambojangga. Jadi kamu perlu tahu terdapat sati dan juga perlu tahu ketika sati itu tidak ada. Juga perlu mengetahui sebab dari kemunculan sati. Kamu juga perlu tahu ketika sati sudah di waktu kondisi arhata. Ketika sudah dijelaskan mengenai sati, setelahnya adalah Dhamma Udaya Sambojangga. Itu adalah panya. Jadi saat kamu melatih melihat rupa atau nama atau sebab akibat atau melihat kemunculan dan kelenyapan merenungkan sebagai anicca. Kapanpun kamu melakukan hal ini di pikiran kamu, maka terdapat 7 bojangga. Terdapat 7 bojangga. Sekarang adalah daya sambojangga. Beberapa itu sama dengan sati. Jadi ketika ada panya, kamu perlu mengetahui ada panya. Ketika tidak ada panya, kamu perlu mengetahui tidak ada panya. Kamu juga perlu mengetahui sebab-sebab dari kemunculan panya. Juga kamu mengetahui telah terpenuhinya panya. Jadi hanya sebab-sebab dari panya yang kita perlu pelajari. Jadi secara umum adalah yoniso manasikara. Jadi perhatian bijaksana. Jadi terdapat sebab yang spesifik untuk kebijaksanaan. Yang pertama, paripucca kata. Paripucca kata adalah menanyakan pertanyaan. Kamu perlu bertanya, apa itu rupa, apa itu sebab dan akibat, apa itu atau bagaimana itu muncul dan lenyap. Jika kamu bertanya, apa yang ingin kamu ketahui, kamu akan mengetahuinya. Oleh karena itu, dengan bertanya, kamu bisa meningkatkan kebijaksanaan kamu. Yang selanjutnya adalah membersihkan tubuh kamu atau sesuatu yang di luar tubuh. Jadi jika tubuh itu bersih, maka kebijaksanaan juga jernih. Jadi perlu membersihkan tubuh barang-barang kamu. Jadi perlu membersihkan tubuh kamu. Ya, itu juga diperlukan. Itu juga menyebabkan kemunculan dari kebijaksanaan. Jadi, terkadang bodhisatta ketika memiliki kesulitan, ada kesulitan, maka bodhisatta itu membersihkan tubuh, setelah itu makan makanan yang bagus dan tidur di
ranjangnya untuk mencoba menyelesaikan masalah. Selanjutnya adalah indriya patipana. Jadi indriya. Jadi kamu perlu menyeimbangkan indriya. Jadi ketika meditasi bahkan usaha dan konsentrasi perlu diseimbangkan. Jadi sadar atau keyakinan dan ya kebijaksanaan perlu diseimbangkan. Jadi kamu ingin memiliki kebijaksanaan khususnya ketika kamu melatih vipassana, coba untuk menyeimbangkannya. Jadi ketika melatih samatha itu lebih tenang, itu nggak apa-apa. Lebih banyak konsentrasi itu nggak apa-apa. Jadi ketika berlatih vipassana, jika lebih banyak usaha dan juga lebih banyak kebijaksanaan, itu juga baik. Jadi ketika hal ini seimbang, maka kita bisa memiliki kebijaksanaan. Ketika seseorang memiliki banyak keyakinan, ya tidak dibarengi kebijaksanaan, maka percaya pada hal yang salah. Jadi ketika seorang memiliki banyak kebijaksanaan, sangat investigasi banyak hal, ya maka tidak seimbang dengan keyakinan. Jadi banyak melakukan komitmen daripada melakukan praktek meditasi. Jadi kalau terlalu banyak usaha, maka akan memiliki kegelisahan. Jadi kalau terlalu banyak konsentrasi tetapi tidak dibarengi usaha, maka mungkin akan jatuh tertidur. Kehidupannya paripurna pugala. Paripurna pugala. Jadi menghindari orang yang tidak memiliki kebijaksanaan. Jadi jika kamu berasosiasi dengan mereka, tidak bisa mengharapkan apapun dari mereka. Jadi beberapa orang itu memiliki kebijaksanaan, ya apapun yang kamu tanyakan, mereka bisa menjelaskan dengan alasan yang tepat. Jadi ya soalnya tanya wanta pugala. Jadi berasosiasi dengan orang yang memiliki kebijaksanaan. Setelah itu yang keenam adalah gambiranya paripuca. Jadi merenungkan kebijaksanaan yang mendalam. Jadi perlu merenungkan kebijaksanaan dengan mendalam. Merenungkan mengenai kebijaksanaan. Jadi merenungkan apa itu lima kanda, apa itu 12 ayatana, apa itu nama, apa itu rupa. Jika kamu merenungkan lagi dan lagi, jika kamu merenungkan mengenai kebijaksanaan atau pengetahuan, maka kamu akan memiliki kebijaksanaan. Yang ketujuh adalah kamu perlu berinklinasi untuk mendapatkan kebijaksanaan. Jika kamu menginklinasi memiliki kebijaksanaan untuk menjadi orang yang bijaksana, maka kamu akan menjadi orang yang bijaksana. Jadi ini adalah sebab dari kebijaksanaan. Jadi kalau kamu ingin menjadi bijaksana, itu muncul karena hal apa? Jadi sebabnya apa? Jadi kamu perlu menentukan sebabnya untuk mendapatkan hasilnya. Hasilnya yaitu kebijaksanaan. Jadi kamu perlu mengetahui. Ini adalah hubungan dari sebab dan akibat. Jadi bukan hanya kebijaksanaan yang perlu kamu lihat, tetapi juga perlu mengetahui sebabnya. Selanjutnya, Wirya Sambodja. Penyebab dari kemunculan Wirya. Jadi penyebab dari Wirya. Jadi Wirya terdapat berbagai jenis. Yang pertama adalah usaha yang pertama. Itu adalah juga usaha. Ya, ketika kamu ingin melakukan sesuatu, ya perlu langsung melakukannya. Jadi itu adalah usaha yang pertama. Setelah itu nekama datu.
Jadi coba untuk meninggalkan keduniawian. Ini parikama datuk. Itu adalah melatih lagi dan lagi. Jadi bukan hanya satu kali atau permulaan. Jadi ini semua adalah usaha. Jadi usaha yang pertama, setelah itu usaha untuk meninggalkan keduniawian, setelah itu usaha yang dilakukan berkali-kali. Jadi berbagai jenis. Jadi penyebab yang umum adalah perhatian bijaksana. Jadi sebab yang khusus, apa yang menjadi sebab khusus adalah merenungkan bahaya dari 4 alam penderitaan. Ini merenungkan 4 bahaya dari 4 alam penderitaan. Jadi, sebagai makhluk hidup kita bisa meninggal kapanpun, di hari apa saja kita bisa meninggal. Jadi jika kita terlahir di 4 alam menderita, maka sangat berbahaya. Jadi bagi seorang kaum awam itu bisa menjadi tujuan kita. Jika kita merenungkan seperti demikian, maka kita akan melakukan usaha. Jadi itu satu usaha. Jadi penyebab lain dari usaha itu adalah merenungkan manfaat dari usaha. Jadi jika kita melakukan usaha, itu adalah bermanfaat, akan menjadi bermanfaat. Jadi contohnya kita merenungkan bagi mereka yang melakukan pratyeka vipassana, ya, jika mereka melakukan usaha maka akan mendapatkan pengetahuan vipassana, akan bisa mendapatkan pencapaian, bisa menjadi Buddha, Pacuka Buddha, murid utama, murid besar. Jadi jika merenungkan demikian, maka kita akan bisa memiliki usaha. Setelah itu, kita perlu merenungkan cara kita beranjak. Jadi, cara beranjak itu bukan untuk orang yang malas. Jadi untuk orang yang aktif atau penuh semangat. Jadi siapapun yang melakukan perjalanan seperti ini ya perlu memiliki usaha. Jadi kita perlu merenungkannya seperti demikian. Jadi kita perlu pergi dan usaha. Selanjutnya adalah menghargai dana makan. Jadi orang-orang atau umat itu berdana untuk orang yang melatih diri. Jadi kalau kita merenungkan demikian, itu kita akan melakukan usaha. Jadi mereka itu berdana, bukan karena kita itu seorang biku itu adalah bukan biku itu bukan sanak keluarga merekanya. Jadi mereka berdana itu karena mereka ingin memiliki kebajikan. Jadi untuk mereka memiliki kebajikan, kita perlu sebagai biku, sebagai orang yang lebih superior. Jadi kita perlu menggunakan kebajikan. Jadi jika kita merenungkan atau menghargai, kan kita bisa melakukan usaha, membuat usaha. Jadi setelah itu merenungkan bahwasanya kita itu berasal dari silsilah yang tinggi. Jadi seseorang yang menerima warisan itu artinya kita perlu menerima warisan dari ayah, tetapi jika di ajaran Buddha, jika kita ingin mendapatkan warisan dari Buddha atau di dalam ajaran Buddha ini, kita perlu memiliki sada, itu keyakinan, sila itu adalah moralitas, jadi itu adalah rasa malu rasa malu berbuat salah, otapa itu adalah rasa takut berbuat salah. Terdapat 7 hal yang bermanfaat, ya kita akan memiliki 7 hal ini sebagai warisan. Jadi orang yang suci itu akan mencoba untuk mengumpulkan hal-hal ini, kualitas ini.
Jika kita memiliki 7 kualitas ini, maka tidak akan menjadi orang yang miskin, akan menjadi orang yang makmur di sepanjang samsara. Jadi setelah itu merenungkan kemegahan atau kebesaran dari Buddha. Jadi sebagai murid Buddha, ya kita perlu berusaha keras. Ya dengan demikian kita akan membuat usaha yang besar. Setelah itu merenungkan klan yang sangat besar. Jadi klan Sakya itu adalah sangat besar, sangat energi, ya, sangat aktif. Jadi sebagai klan dari Buddha, kita perlu merenungkan bahwasanya kita perlu melakukan usaha yang besar. Setelah itu merenungkan teman-teman dalam kehidupan spiritual. Jadi seperti Desa Diputa dan sebagainya, mereka itu sangat memiliki usaha yang besar. Dengan demikian kita akan memiliki usaha yang besar juga. Setelah itu menghindari orang-orang yang malas. Jadi beberapa orang itu malas, kita perlu menghindarinya jika kita ingin menjadi orang yang aktif atau penuh usaha. Setelah itu berasosiasi dengan orang yang memiliki usaha, ya, orang yang energetik. Jadi jika kita berasosiasi dengan orang yang penuh usaha, kita juga akan memiliki usaha. Setelah itu yang selanjutnya menginklinasi untuk memiliki usaha. Jadi saya ingin menjadi orang yang energetik, orang yang penuh usaha. Jadi jika kita menginklinasi pikiran dengan demikian, kita mungkin akan bangun di waktu subuh, setelah itu melakukan pekerjaan, ya membuat usaha yang besar. Jadi kapanpun ada kesempatan untuk melakukan usaha, kita akan membuat usaha yang besar. Jadi ini adalah sebab dari kemunculan Wirya Sambojangga. Jadi ketika ada Wirya, kita perlu mengetahui kita ada Wirya. Ketika tidak ada Wirya, maka kita perlu mengetahui bahwa tidak ada Wirya di pikiran kita. Jadi dengan apa usaha itu muncul? Kita perlu mengetahui sebabnya. Terdapat sebabnya. Jadi, sama juga untuk piti. Piti Sambojangga. Apa yang menjadi penyebab dari kemunculan piti atau kegiuran? Ya, sebab utama atau penyebab umum dari kemunculan piti adalah yoniso manasikara atau perhatian bijaksana. Jadi, sebab yang spesifik itu adalah meditasi Buddha Nusati. Jika kamu merenungkan kualitas Buddha, atau arti pelatihan merenungkan kualitas Buddha, kamu akan memiliki piti. Karena Sang Buddha memiliki kualitas-kualitas yang bagus. Jadi sangat-sangat bagus. Jadi kalau kita merenungkan hal-hal itu, Sang Buddha atau Bodhisatta, mereka itu sangat mulia. Ya, kita akan memiliki piti. Jika kalian ingin sukses di dalam kehidupan, perlu merenungkan kualitas Buddha. Dengan cara yang sama, kamu perlu melatih Dhammanusati. Jika demikian, maka kamu akan memiliki piti. Kemudian adalah Sangganusati. Jadi mereka memiliki kualitas yang besar, kualitas yang bagus. Setelah itu Silanusati. Kamu perlu menjalankan sila. Setelah itu perlu merenungkan, saya tidak membunuh, tidak mencuri. Jika kamu merenungkan kualitas kamu sendiri, maka kamu akan memiliki piti. Setelah itu adalah Caganusati. Jadi merenungkan, ya memikirkan mengenai kedermawanan. Jadi kamu mungkin berdana setiap hari kepada Buddha atau seseorang. Kamu merenungkan, saya telah berdana ini dan itu. Jika kamu merenungkan seperti demikian, maka akan menghasilkan piti. Setelah itu Dewata Nusati. Dewata itu adalah dewa. Ya, Nusati itu adalah merenungkan. Jadi merenungkan alam dewa.
bukan dewa. Jadi terdapat kualitas yang bisa menghasilkan kehidupan dewa. Jadi kualitas itu saya memilikinya. Saya memiliki kualitas itu. Kualitas yang dapat memberikan uh, kehidupan di alam dewa seperti sila, suta, panya, dana. Jadi seperti demikian. Jadi jika menemukan kualitas yang dapat menghasilkan kelahiran di alam dewa, maka itu akan membuat piti muncul di pikiran kamu. Setelah itu adalah upasama nusati. Jadi menemukan kedamaian dari nibbana. Jadi nibbana itu sangat damai. Kamu perlu merenungkan. Jadi kamu perlu jadi sini dari nibbana itu terdapat 26. Kamu perlu merenungkan, mempelajari mengenai nibbana, setelah itu merenungkannya. Jadi jika orang yang suci sudah melihat nibbana, maka merenungkan atau mendapatkan dengan mudah. Setelah itu menghindari orang yang gersang. Orang yang gersang itu maksudnya adalah beberapa orang itu tidak punya keyakinan. Jadi sangat gersang pikirannya. Jadi beberapa orang itu memiliki kebijaksanaan, tetapi tidak memiliki keyakinan. Tidak akan lakukan dan tidak akan melakukan penghormatan. Yang mereka lakukan itu hanya merenungkan sesuatu. Jadi memiliki pikiran yang baik. Tetapi ya beberapa orang itu memiliki pikiran yang gersang, tidak bisa melihat keyakinannya, maka perlu menghindari. Itu berasosiasi dengan orang yang memiliki keyakinan. Jadi memiliki bukan orang yang jadi meskipun mereka melakukan sesuatu kebajikan yang sangat kecil, tetapi mereka sangat banyak memiliki keyakinan. Mungkin melakukan wewaca. Jadi wewaca untuk Buddha, Dhamma, dan Sangha melakukan berdana kepada Buddha, Dhamma, Sangha, ya, membersihkan wihara, jadi melakukan pembacaan parita, jadi melakukan pekerjaan sukarela dengan melakukan hal ini, maka kita bisa merenungkan bahwasanya orang tersebut itu bukan orang yang gersang. Jadi kita boleh berasosiasi dengan mereka. Jika kita berasosiasi dengan mereka, maka kita juga akan memiliki keyakinan. Jadi pasadania watanta sutanta. Jadi merenungkan suta yang sangat terhormat. Jadi suta yang bisa membersihkan pikiran kita. Jadi seperti Anubodhana Sutta. Jadi beberapa suta itu adalah beberapa suta itu untuk Samoyega. Jadi kamu mungkin mempelajari mengenai wisaka. Jadi wisaka itu bernanaki dan itu ya, datang ke monasteri lagi dan lagi, datang ke lagi dan lagi dengan bunga dan makanan. Jadi dia memiliki 20 anak, sangat banyak barang-barang kepemilikan, sangat sehat dan cantik. Setelah meninggal dunia, terhayat di alam dewa. Jadi cerita yang sangat bahagia. Jika menemukan hal demikian, maka kamu akan memiliki keyakinan. Kata dimutata itu adalah yang selanjutnya. Jadi untuk memiliki keyakinan. Jadi ingin memiliki keyakinan. Jadi ini adalah sumber atau sebab dari keyakinan. Jadi menyempurnakan keyakinan. Ya, paripuri. Dengan pengembangan batin. Oh, kita membicarakan mengenai piti, bukan keyakinan. Jadi ini untuk kebahagiaan, untuk kegiuran, untuk memenuhi piti sampai sempurna itu adalah di kondisi arahata. Jadi kamu perlu lihat kondisi itu, kondisi arahata. Ya, ini mengenai piti. Selanjutnya,
Pasadi sampo jangga. Pasadi sampo jangga. Jadi sebab umumnya adalah Yoniso Manasikara, perhatian bijaksana. Jadi apa penyebab spesifik dari pasadi atau ketenangan? Jadi mengkonsumsi makanan yang superior. Jika kamu makan makanan yang sangat bergizi, maka akan mendapatkan ketenangan. Jadi ketika pikiran itu tidak damai, kamu mungkin bisa pergi ke restoran yang baik atau bagus. Setelah itu makan makanan yang bergizi, ya kamu akan memiliki pikiran yang damai, pikiran yang tenang. Jadi juga utuh suka adalah tinggal di cuaca yang bagus. Jadi jika cuacanya yang bagus, maka kamu akan memiliki kedamaian. Selanjutnya adalah Iriya Pata, yaitu jika berasosiasi atau berdiam dengan postur yang nyaman. Jadi kadang-kadang perlu duduk dengan nyaman. Jika kamu ingin berdiri, ya maka perlu berdiri. Tetapi ketika kamu ingin majukan duduk, ya kamu perlu lanjut duduk untuk memiliki ketenangan. Jadi ketika kamu mau duduk tetapi perlu berdiri, ya tidak memiliki kesempatan untuk berdiri, tidak memiliki kesempatan untuk duduk, ya maka kamu tidak akan memiliki ketenangan. Jadi postur apapun yang kamu suka, ya berdiam dengan postur tersebut. Jadi maka itu akan memiliki ketenangan. Jadi setelah itu melakukan pekerjaan dengan secara ala kadar seperti cukup. Jadi secara moderate. Ya. Kalau meditasi, ya contohnya ketika bermeditasi, ya setiap hari perlu melakukan usaha, ya maka kamu mungkin ya, akan memiliki pikiran untuk menyerah karena terlalu banyak usaha. Jadi, perlu untuk makan makanan yang bagus. Setelah itu tinggal dengan tinggal dengan cuaca yang baik. Setelah itu melakukan usaha secara cukup, ya maka kamu akan memiliki ketenangan. Jadi menghindari orang selalu khawatir. Jadi orang yang selalu khawatir itu selalu mengatakan hal-hal yang tidak mau menenangkan. Jadi perlu menghindari orang yang memiliki banyak kekhawatiran. Jadi setelah itu berasosiasi dengan orang yang memiliki pikiran yang tenang. Jadi setelah itu menginklinasikan pikiran untuk memiliki ketenangan. Jadi ini adalah sebab dari pasadi. Setelah itu yang selanjutnya adalah sebab dari konsentrasi. Jadi apa sebab dari samadhi? Ya, yang pertama itu adalah Yoniso Manasikara itu selalu menjadi sebab bagi semua. Setelah itu perlu membersihkan peralatan kamu, ruangan kamu. Jadi jika di sekitar kamu itu bersih, maka kebijaksanaan akan sangat tajam. Jadi bisa mendapatkan kebijaksanaan. Jadi setelah itu perlu menyeimbangkan indria kamu. Jadi menyeimbangkan indria. Jadi keyakinan dan kebijaksanaan perlu seimbang, usaha dan konsentrasi perlu seimbang. Ketika kamu meditasi atau mungkin pekerjaan yang lain, ya perlu seimbang secara sama. Jadi kalau berbicara juga tidak boleh terlalu aktif, tidak juga terlalu malas. Setelah itu nimita kusalata. Jadi coba untuk terampil dalam objek meditasi atau pertanda meditasi. Jadi contohnya jika kamu ingin melatih meditasi nafas, ya kamu perlu mengetahui di mana kita berlatih
bagaimana kita berlatih, bagaimana kita memberikan perhatian. Jadi kita perlu pintar. Jika kita pintar, kita sudah mempelajari, maka kita akan damai. Terkadang kita perlu mendukung pikiran kita. Jika pikiran kita itu malas, ya, coba untuk mendukungnya atau ya mendukungnya. Coba untuk memiliki perlu untuk memiliki percaya diri. Kadang kita perlu menekan pikiran kita. Terkadang kita itu sangat aktif, terlalu banyak, terlalu percaya diri, ya maka waktu itu perlu untuk menekan. Jadi perkembangannya itu tidak banyak, ya coba untuk mengembangkan lebih banyak lagi. Jadi terkadang kamu perlu membuat pikiran kamu menjadi bahagia. Bagaimana untuk membuat pikiran kamu itu bahagia? Jadi terdapat dua cara merenungkan kualitas dari tiga permata. Jadi coba untuk memiliki keyakinan. Jadi dengan merenungkan kualitas tiga permata. Kualitas Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jika merenungkan, ya, maka kamu akan memiliki keyakinan. Ketika memiliki keyakinan, maka kamu akan bahagia. Cara yang lain adalah merenungkan atau coba merenungkan samvega. Jadi landasan bagi samvega. Jadi untuk memiliki ketakutan yang dilakukan dengan kebiasaan. Jadi merenungkan jati jaka marana. Jadi merenungkan kelahiran, tua, dan kematian. Merenungkan bahaya dari 4 alam penderitaan. Jadi penderitaan yang disebabkan dari kama masa lampau. Jadi penderitaan yang karena kama mendatang. Jadi juga penderitaan di masa sekarang karena memerlukan pekerja untuk mendapatkan uang. Jika menemukan demikian, maka akan ada rasa takut untuk rasa takut dengan dibarengi kebijaksanaan. Dengan demikian, maka kita akan melatih meditasi. Jadi untuk membuat pikiran kita untuk menjadi bahagia atau riang untuk melakukan pekerjaan kita. Selanjutnya adalah terkadang kita hanya perlu melihat. Jadi hanya perlu melihat. Pikiran kita itu seimbang. Jadi tidak perlu menaikkannya atau tidak perlu menekan pikiran kita. Tidak perlu menaikkan atau menaikkan itu maksudnya adalah ketika kita perlu mengangkat pikiran kita, kita perlu memiliki kebijaksanaan, usaha, dan piti. Jadi kita perlu menekan pikiran kita itu maksudnya adalah kita perlu memiliki pasad, itu adalah ketenangan, konsentrasi, itu samadhi, setelah itu UPK, itu adalah penangan, keseimbangan batin. Kita perlu melihat bahwasanya di sisi ini 3, di sisi yang lain itu 3. Jadi wirya atau usaha, panya, dan piti itu ada faktor yang membuat pikiran itu aktif. Jadi, itu pasadi, konsentrasi, dan UPK itu adalah membuat pikiran untuk menjadi tenang atau untuk menenangkan pikirannya.
Jadi terkadang kita perlu menenangkan pikiran kita, terkadang kita perlu membuat pikiran kita menjadi aktif. Jadi kadang membuat pikiran kita itu bahagia, jadi terkadang hanya perlu melihat pikiran kita, mengamati pikiran kita dan melanjutkannya. Jadi jika kita sudah seimbang, kita 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 tidak perlu merubah apapun. Jadi hanya perlu mengamatinya, melanjutkannya. Jadi seperti uh, nunggang kuda atau penunggang uh, peng, ya, pengendara kereta. Jadi jika pengendara kereta itu melihat bahwasanya keretanya berjalan dengan lancar, ya tidak perlu mengendalikannya, jadi hanya melanjutkannya, tidak merubah apapun. Jadi ini adalah penting. Jadi untuk memiliki konsentrasi sangat penting. Jadi ketika waktu meditasi, jika kita terlalu aktif, ya coba untuk menenangkannya. Jika kita sangat tenang, sangat diam, seperti orang yang malas, seperti demikian. Jika maka coba untuk membuat aktif. Jadi jika kita sangat gersang, tidak bahagia untuk berlatih, kamu mungkin bisa menghasilkan samoega atau menghasilkan keyakinan. Jika jika seimbang, maka tidak perlu merubah apapun, jadi hanya perlu menjalankan praktek yang teratur. Artinya, kadang kamu perlu menekan pikiran kamu, kadang kamu perlu mendukung pikiran kamu, terkadang kamu perlu membuat untuk bahagia, jadi terkadang perlu mengabaikannya. Mengabaikannya maksudnya adalah karena pikirannya berjalan dengan baik, oleh karena itu tidak perlu diubah. Yang selanjutnya adalah menghindari orang yang tidak memiliki konsentrasi. Jadi beberapa orang itu tidak memiliki konsentrasi, pikirannya tidak damai, kamu perlu menghindarinya. Jadi yang selanjutnya berasosiasi dengan orang yang memiliki ketenangan batin, sangat damai, jadi sangat terkonsentrasi. Jadi cara mereka berbicara itu sangat terkonsentrasi. Jika kamu berasosiasi dengan orang demikian, berteman dengan orang demikian, maka kamu akan memiliki konsentrasi. Selanjutnya adalah merenungkan mengenai konsentrasi jana. Jadi bagaimana konsentrasi mereka. Pikiran terkonsentrasi sangat damai. Jadi perlu merenungkan seperti demikian. Kamu perlu merenungkan mengenai jana. Jana pertama, jana kedua, jana ketiga, jana keempat. Jika kamu merenungkan hal itu, maka kamu ingin memilikinya. Kamu mencoba untuk memilikinya. Maka kamu akan konsentrasi. Jadi yang selanjutnya adalah menginklinasi untuk memiliki konsentrasi. Jadi ini adalah sebab dari konsentrasi. Jika jika konsentrasi itu muncul, maka ini adalah konsentrasi. Kamu perlu mengetahuinya. Sebab dari konsentrasi apa? Kamu perlu mengetahuinya. Jadi karena sebab-sebab itu, maka konsentrasi itu muncul. Jadi ini adalah sebab, ini adalah akibat. Kamu perlu mengetahuinya. Jadi ketika itu terpenuhi sepenuhnya, jadi telah sempurna, itu adalah di kondisi arahata. Bahwa naya paripuri roti. Jadi bahwa puri secara total atau secara lengkap sudah terpenuhi, terkembangkan batin. Kamu perlu mengetahuinya, perlu melihatnya di masa datang ketika kondisi arahata itu muncul. Ini secara lengkap mengenai konsentrasi. Selanjutnya adalah UPK Sambojangga. UPK Sambojangga di sini bukan adalah perasaan, tetapi satu jenis cetasika, kita sebutnya Tatra Majatata. Ini adalah yang terakhir. Ketika kamu memiliki UPK Sambojangga atau Tatra Majatata, ketenangan batin, keseimbangan batin, sorry. Jadi pikiran itu seperti seimbang, jadi tidak ada faktor batin yang
mengerjakan faktornya berlebihan atau kekurangan. Jadi semua faktor batin melakukan pekerjaannya dengan cukup, dengan takaran yang tepat. Semua faktor batin melakukan pekerjaannya dengan takaran yang tepat karena UPK Sambojangga. Jadi beberapa orang itu mengatakan mengenai autopilot. Jadi pikirannya itu secara otomatis mengerjakan pekerjaannya. Jadi tidak perlu usaha melakukannya secara otomatis. Jadi kamu mungkin perlu kadang melakukannya juga. Jadi contohnya ketika chanting, ya kamu mungkin melakukan dengan otomatis. Jadi itu adalah UPK Sambojangga. Ya, terkadang kita perlu memiliki usaha yang sangat besar, tetapi pikiran pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu terlalu banyak usaha, tidak ada konsentrasi. Terkadang pikiran itu tidak pergi ke sini dan ke sana, hanya mengantuk. Itulah demikian, itu terlalu banyak konsentrasi tetapi tidak memiliki usaha. Jadi terkadang seperti otomatis, maka UPK Sambojangga itu sedang muncul. Nah, ketika kemunculan UPK Sambojangga, kamu perlu mengetahui, oh ada UPK Sambojangga di pikiran saya. Ketika tidak ada UPK Sambojangga, maka kamu perlu mengetahui bahwa tidak ada UPK Sambojangga di pikiran saya. Ya, taca, anu panasa UPK Sambojangga sa. Jadi kemunculan UPK Sambojangga karena beberapa sebab. Jadi kamu perlu mengetahui sebab-sebab. Ya, taca, upanasa UPK Sambojangga bahwa naik peripurihan. Jadi ini adalah sempurnanya UPK Sambojangga. Sempurnanya UPK Sambojangga karena kamu melatihnya lagi dan lagi. Jadi melatih terus-menerus, ketika di akhirnya itu semua telah lengkap, itu pada kondisi arahata. Jadi kamu juga perlu mengetahui kondisi itu juga. Tetapi apa yang menjadi sebab dari UPK Sambojangga? Jadi apa sebab yang mungkin memunculkan UPK Sambojangga? UPK Sambojangga itu adalah sifat alami yang di tengah-tengah. Jadi memiliki sifat alami yang tengah-tengah mengenai makhluk. Jadi kamu perlu memiliki sifat yang di tengah atau tenang seimbang, keseimbangan batin di ketika melihat uh, makhluk hidup. Jadi terkadang ada beberapa keluarga itu sangat menyukai anjing peliharaan, tetapi mereka sangat membenci kucing. Beberapa orang itu sangat menyukai hewan peliharaan di rumah, tetapi mereka sangat benci kepada anjing jalanan. Jadi terkadang beberapa keluarga itu mereka memiliki sesuatu yang difavoritkan. Jadi sesuatu yang dicintai dan sesuatu yang dibenci. Jadi sesuatu yang ekstrim. Jadi satu perempuan di sini di Singapura, dari waktu ke waktu dia datang untuk berdana untuk bintang peliharaannya. Setelah itu melakukan pelimpahan jasa. Jadi, ketika hewan peliharaannya meninggal, ya, dia juga melakukan dana. Setelah itu melimpahkan jasa untuk hewan peliharaannya. Jadi mungkin setiap malam dia membacakan Parita Padhana dengan cara menggenggam hewan peliharaannya. Jadi ini bukan sesuatu yang di tengah-tengah, bukan pikirannya tidak tenang, bukan seimbang. Jadi ketika kamu perlu yang menginginkan mengembangkan UPK Sambojangga, perlu menjaga pikirannya di seimbang, secara seimbang, memiliki sifat alami yang di tengah-tengah. Jadi memiliki sifat yang seimbang,
terhadap sangkara. Jadi terkadang beberapa orang itu memiliki properti yang secara spesifik mereka benci, terkadang mereka memiliki properti atau barang-barang yang secara spesifik mereka sukai. Jadi tidak memiliki pikiran yang seimbang. Jadi kemanapun kamu pergi, ya kamu mungkin kondisi batin yang demikian. Jadi kamu perlu mengubah pikiran kamu untuk menjadi sesuatu yang lebih tepat. Jadi, untuk memiliki UPK Samojanga, kamu perlu pikiran yang seimbang. Jadi tidak uh, jika sangat menyukai atau sangat membenci, maka itu tidak bagus untuk mengembangkan UPK Samojanga. Hal yang lain adalah kamu perlu menghindari orang-orang yang tidak memiliki pikiran yang seimbang. Jadi contohnya beberapa anggota keluarga atau teman-teman, mereka mungkin sangat menyukai. Jadi mungkin di zaman sekarang itu banyak orang tua yang mencoba mengajari anaknya untuk menyukai hal, bahkan sesuatu yang sangat berbahaya. Jadi beberapa anak itu ya, menyukai harimau atau ular. Jadi beberapa hal itu sangat berbahaya. Tetapi orang tua mengajarkan untuk menyukai hal-hal itu. Tapi itu sangat sangat berbahaya. Jadi kita kadang perlu memiliki kan untuk orang-orang yang jahat atau binatang-binatang yang buas. Jadi kita perlu tinggal memiliki jarak. Jadi kita perlu untuk memiliki pikiran yang seimbang. Setelah itu berasosiasi dengan pikiran yang netral. Jadi mereka tidak memiliki, beberapa orang itu tidak memiliki sesuatu yang sangat disukai. Jadi mereka sangat netral. Jadi bahkan terhadap makanan atau pakaian mereka tidak memiliki pilihan yang secara spesifik. Jadi apa saja itu oke. Jadi jika kita berasosiasi dengan orang yang netral atau orang yang seimbang demikian, maka kita juga akan memiliki sifat alami seimbang yang netral. Satu teman saya itu memiliki sesuatu makanan yang sangat disukai. Jadi makanan yang berasal dari satu kota tertentu, dia memesannya dan mencoba untuk makan makanan favoritnya. Jadi dia memiliki sesuatu hal yang sangat spesifik. Setelah itu ada tatra di mudi tata ya. Jadi kamu perlu memiliki uh, inklinasi untuk memiliki keseimbangan batin. Jadi, jika ini setelah sempurna, maka itu adalah di kondisi arahata magga. Jadi ini adalah pelatihan bojangga. Terdapat 7 bojangga. Ya, kamu perlu mengetahuinya ketika terdapat bojangga di pikiran kamu. Ketika tidak ada bojangga, kamu juga perlu mengetahui bahwa tidak ada bojangga di pikiran kamu. Kamu juga perlu mengetahui ya sebab-sebab yang menyebabkan bojangga itu muncul di pikiran kamu. Kamu juga perlu mengetahui ketika bojangga itu sudah terpenuhi secara lengkap. Itu adalah pada kondisi arahanta. Itu kamu perlu melihat masa mendatang. Jadi ini ada cara untuk melatih. Jadi kamu hanya perlu mempelajari sebabnya. Setelah itu aja tawa dan itu damanupasi. Kamu perlu melihat atau berlatih internal. Kamu perlu melatih eksternal aja tabahidawa. Kadang kamu perlu melatih kadang internal, kadang-kadang eksternal. Kemudian ada manupasi. Kamu perlu merenungkan ketika hal itu karena sebab-sebab tertentu juga muncul. Jadi wayada manupasi. Jadi ketika kepadaman, jadi karena kepadaman hal-hal ini.
itu disebabkan karena sebabnya juga padam. Jadi samudaya damanupati. Jadi kemunculan dan kepadaman dari akibat dan juga kemunculan dan kepadaman dari sebab-sebabnya. Suatu ati damatiwa pada sakti pacupati tahodi. Jadi terdapat sati, terdapat penuh perhatian, kemudian bahwasanya ini dewa, dewa mataya. Jadi ini hanya untuk kebijaksanaan. Sati mataya. Jadi hanya untuk sati lagi dan lagi. Jadi hanya untuk mengingatnya, hanya untuk sesuatu yang diingat. Kamu merenungkannya lagi dan lagi, mengingatnya lagi dan lagi. Anisito Cakuyati, biku, berdiam, tinggal, tanpa bergantung, dengan pancasila, tanpa bergantung dengan kemelekatan. Terkadang kita mendekati dhamma, atau dhamma artinya adalah fenomena. Kita mendekati dengan kemelekatan, dengan ini adalah saya, ini adalah milik saya, ini adalah tubuh saya, ini adalah milik saya, ini adalah konsentrasi saya, ini adalah kebijaksanaan saya. Jadi ini adalah berdiam dengan bergantung, jadi belum bebas. Jadi, ketika melihat kebijaksanaan sebagai kebijaksanaan, konsentrasi sebagai konsentrasi. Jadi ketika kamu melatih dengan cara demikian, maka akan tinggal tanpa bergantung pada apapun. Jadi konsentrasi hanya sebagai konsentrasi. Terkadang muncul, terkadang tidak muncul, seperti demikian. Jadi kamu bisa tinggal tanpa bergantung. Lalu naca kinci loke upadhyati, tanpa melekat pada apapun di dunia ini. Jadi tidak akan melekat pada apapun di dunia. Ewampi. Jadi dengan cara demikian juga biku, jadi biku, ya, itu tinggal dan masuk dalam pasti. Jadi menemukan dhamma di dalam dhamma. Jadi dhamma apa? Dhamma ya, bagaimana? Ya, satasuk bojangga. Jadi di tujuh bojangga. 7 faktor pencerahan. Ya, bojangga selesai, setelah itu adalah bab sata. Jadi kita perlu pergi ke negara yang lain untuk retret meditasi. Setelah selesai kita akan melanjutkan mengenai hal ini. Kita akan melakukan pelimpahan jasa. Etawata ambihi, yang punya sampadang dan tuh sama sampati silia idang minyatinang hotu sukita hontunya tayo idang mi punya awa kayang wang hotu apa punya baga satanang bajimi sabi sama punya baga bantu